Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Lebih dari sekedar tempat tinggal, sebuah rumah haruslah layak huni. Karena rumah adalah sumber kehidupan. Karena dari rumah segalanya bermula. Perumahan merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah yang layak huni adalah rumah sehat. Dalam hal ini harus memenuhi standar kesehatan, agar penghuni rumah dapat terjamin kesehatannya. Dengan kualitas rumah tinggal yang baik atau layak huni, akan membuat penghuninya merasa aman, terlindungi, dan terjamin kesehatannya. Namun, rumah layak huni yang menjadi dambaan setiap keluarga tersebut, belum semua orang menikmati dan memilikinya. Saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal di rumah-rumah tidak layak huni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2011, sebanyak 39,1% rumah tangga di Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni. Persentase tersebut turun 1,36 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 40,46%. Dari data itu, sebanyak 44,5% rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni berada di perdesaan. Angkanya lebih tinggi dibandingkan proporsinya di perkotaan yang sebesar 35,35%. Sementara itu, untuk wilayah Provinsi Banten sebanyak 39,22% rumah tangga juga masih tinggal di rumah tak layak huni. Menurut BPS, rumah tangga yang dikategorikan menempati rumah tidak layak huni salah satunya adalah luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi. Kemudian atap rumah terluas adalah jerami, ijuk, daun-daunan, rumbia atau lainnya. Kategori berikutnya adalah dinding rumah terluas terbuat dari bambu atau lainnya. Lalu kategori selanjutnya, lantai rumah paling luas berasal dari tanah. Rumah tangga yang juga dikategorikan menempati rumah tidak layak huni apabila tidak memiliki akses terhadap layanan sanitas dan sumber air minum layak, dan sumber utama penerangan rumah tangga adalah non-listrik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menggariskan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin setiap warga negara bisa menempati, menikmati, dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Pada pasal 1 ayat 12 juga menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Amanah itulah yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Banten dengan menghadirkan program bantuan rumah tidak layak huni bagi warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 pada ayat 1, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkim Provinsi Banten adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dinas Perkim terutama untuk bidang perumahan itu memiliki tugas pertama adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, kemudian mengevaluasi apa yang menjadi kewenangan di bidang perumahan. Untuk penanganan rumah tidak layak huni di Banten itu ditangani dengan pendekatan kawasan. Di Dinas Perkim ada sebuah bidang yang menangani khusus rumah tidak layak huni, yaitu bidang kawasan permukiman. Digunakan pendekatan-pendekatan kawasan di mana rumah-rumah yang tidak layak huni yang ada di kawasan kumuh dengan luas 10-15 hektar itu bisa ditangani. Rumah tidak layak huni itu merupakan salah satu SPM kita untuk membantu masyarakat dalam penyediaan rumah. Jadi merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tujuan kita adalah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar perumahan. Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah kita tangani dari tahun 2017 sampai dengan 2022
itu kurang lebih ada 1.800. Dan di tahun 2022 yang lalu kita sudah menangani kurang lebih 221 unit rumah. Di tahun 2003 kita merencanakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dari rumah yang tidak layak huni. Itu alokasi kita kurang lebih 247 unit yang tersebar di seluruh Provinsi Banten. Itu kita anggarkan kurang lebih 16 miliar. Maka setiap pengajuan kepada kita, baik itu dari masyarakat ataupun masyarakat yang mengusulkan untuk membantu meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di suatu kawasan, maka kita akan verifikasi terlebih dahulu. Apabila dia masuk di dalam kawasan kumuh, kewenangan provinsi, maka kita akan lakukan tindak lanjut. Kalau belum masuk ke dalam kawasan kumuh, maka itu akan ditindaklanjut bukan di kawasan kumuh. Perkenalan atas nama saya, atas nama Keriman, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Cipete, Desa Sukajadi. Saya tinggal di sini semenjak tahun 82, total 41 tahun. Faktor ekonomisnya yang membuat kita tidak bisa memperbaiki rumah dan tinggal di rumah yang bisa dibilang tidak layak huni. Saya nggak nyangka dapat bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten. Waktu itu rumah saya belasan tahun tidak dibangun dan kayaknya tidak mungkin juga dibangun karena faktor ekonomi tadi. Alhamdulillah saya terpilih dalam program bedah rumah ini dan sekarang rumah yang saya huni berubah sesuai dengan rumah yang diidamkan. Perasaan saya senang sekali, sangat amat bersyukur dengan adanya bantuan RTLH ini karena sekarang saya bisa tinggal di kawasan yang lebih nyaman untuk keluarga saya. Harapannya program ini dapat berjalan terus yang bisa membantu lebih banyak orang lagi supaya bisa tinggal di rumah layak huni. Yang saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten.